tentang memahami dunia pramuka dan pramuka penegak. Yang pertama, apa peran utama pembina dalam mengembangkan karakter anggota pramuka penegak? Ya, sebenarnya ini gini ya, pengembangan anak-anak. Tadi saya katakan anak-anak SMA, SMK itu mereka sekali perintah jalan, gitu. Nah, kemudian di SMA, SMK itu banyak sekali kegiatan yang sifatnya keluar. Nah, itu anak-anak kita kasih kesempatan. Disitulah anak-anak ini belajar. Ya, mereka akan ketemu dengan teman-teman sebayanya yang berasal dari sekolah lain. Mereka akan belajar untuk berbicara, belajar untuk menyelesaikan masalah. Kita ikutkan anak-anak ini lomba. Lomba ini biasanya yang mengadakan adalah kampus. Jadi kami dari SMK 7 ini sering mengirim anak-anak kegiatan lomba yang diadakan justru mahasiswa yang ngadain. Kemudian bagaimana dampak pramuka terhadap pengembangan keterampilan kepemimpinan anggota? Ya, jadi adik-adik itu begini. Jadi kalau kami di sini ada beberapa pembina, anak-anak yang ikut kegiatan ekskul pramuka itu bisa kita pegang. Jadi bisa kita percaya. Jadi seringkali sekolahan ini karena berada di kota, nggih. Sekolahan di tengah kota, sekolah negeri, siswanya banyak, sekolahnya besar. Seringkali kota itu kan mengadakan kegiatan-kegiatan yang memerlukan atau mengundang anak-anak atau siswa. Nah, ini yang sering banget dikirim karena mudah mengkoordinir, mudah mengumpulkan, mudah diatur, kan anak pramuka. Terus yang satu lagi kalau yang dari sini mudah lagi itu adalah yang ikut paski. Ya, paski. Itu sering, jadi di grup itu bilang ada undangan ini, butuh 20 anak, segera kirim 20 nama per kelas. Pak, jebret langsung itu. Kegiatannya ini, hari ini, jam ini, besok begini dan begini. Butuh 20 anak, langsung wes, cepet banget. Dan bersedia. Tapi kalau di ekskul yang lain atau mungkin ini dilempar di kelas atau di jurusan tertentu misalnya ya, jurusan ini butuh 20 orang untuk kegiatan ini. Mbok nanti sedino nek radio ya oyak jeneng niku ora muncul. Bener itu. Tapi karena memang non sewu ya. Jadi anak-anak itu ketika sekolah ekskul mereka ikut ekskul apapun itu sebenarnya kan keluar dari dorongan dirinya. Saya ikut ini berarti saya seneng ini, saya ikut ini, saya senengnya ini. Jadi ketika mereka diajak berkegiatan yang berhubungan dengan kesenangannya, hobinya, gampang. Tapi kalau anak-anak ini sekolah tidak ikut ekskul, kalau kuliah namanya UKM nggih, tidak ikut, ya sudah, dikon obah sitik nggak mau, karena orientasinya udah beda. Dan nanti outputnya lulus sekolah, lulus kuliah, jenengan lihat, yang ikut ekskul, ikut UKM pasti akan beda. Ya, kemandiriannya, tanggung jawabnya, keterampilannya, problem solving, problem seeking pasti beda. Apa nilai utama yang ditanamkan kepada anggota pramuka penegak? Satu, yang kita pegang adalah apa isi dari dasar dharma. Jadi ada 10 itu ya, itu yang kita pegang. Kalau nanti dasar dharma itu jalan, insya Allah anak akan berjalan pada relnya. Sebenarnya kan dasar dharma itu tidak hanya bisa dipakai di pramuka, tapi dimanapun kan bisa. Pasti nanti di relnya, pasti itu. Ya nanti ketika anak ini satu kakinya keluar dari rel, ya kita kembalikan. Itu namanya perkembangan dan pertumbuhan anak. Nggak mungkin ya, kok nggak kejeglong itu nggak mungkin. Yang namanya kita jalan. Saya rasa itu dasar dharma. Ya. Kemudian bagaimana mengatasi tantangan yang dihadapi anggota pramuka penegak saat ini? Ya, tantangan yang kita hadapi saat ini gini, anak-anak ini sering kali ya terpengaruh dengan hal-hal yang dunianya sekarang. Tetapi kalau anak-anak ini terseleksi dengan sendirinya, mereka akan fokus kok. Ya, fokus, apalagi sekarang ini ya HP ini. Kita yang benar-benar di dunia pendidikan kayak gini, dunia saya dengan yang sekarang,
dengan HP itu stres loh Bapak Ibu guru. Habis COVID juga itu generasi yang hilang dua generasi itu, anak-anak suruh lepas dari ini tuh luar biasa sulit sekali. Ini tantangan, ini budaknya anak-anak di HP ya, ini benar-benar candu ini, dan literasinya mereka itu turun drastis, suruh membaca, wow. Okay. Pengalaman berkesan selama menjadi pembina penegak. Iya, banyak sih, banyak. kalau berkesan ya itu beda sekali. Saya pernah membina penggalang, kemudian penegak. Jadi bedanya, kalau penegak yaitu satu kalimat perintah mereka jalan. Ya, dan ketika kita punya sesuatu yang memang harus kita selesaikan, minta pertolongan, bantuan mereka dengan sendirinya akan siap kayak gitu. Dan kemudian ada apa ya, perasaan tersendiri di sini, meskipun tidak terungkapkan di dalam hati ini. Seandainya mereka, saya melihat atau nungguin mereka latihan mau lomba, mereka latihan setiap hari gitu, mereka bahu membahu, ada yang bawa ini, kemudian mereka memenangkan perlombaan itu. Di sini rasanya ada girl gitu ya, lulus, yang kadang-kadang ya terenyuh, ini loh anak-anak berjuang. Meskipun itu tidak, seringkali misalnya kan kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal, tetapi ketika kita menang kita yang ikutin lomba 10 item lomba, menang 1 itu saja senangnya sudah luar biasa. Tidak juara 1 tapi juara 2 atau juara 3, anak itu ya merasa dapat reward, dapat hadiah, meskipun nggak ada apa namanya hadiahnya yang sifatnya uang atau apa gitu, tapi dengan dapat juara itu sudah merasa, oh iya keselku kayak ini tuh ada hasilnya. Nah, anak-anak ini kembali ke sekolah sambil membereskan perlengkapannya, balik ke sanggarnya itu sambil cerita, aku kayak ini ngene, aku kayak ini jane ngene. Itu kalau kita dengar di sini rasanya iya melu empatinya kita muncul gitu. Beda dengan orang yang tidak sama sekali terlibat. Kuwi ngopo do cerita koyo ngono, kayak gitu. Tapi kalau kita terlibat, iya kayak gitu. Itu perasaan yang luar biasa itu. Meskipun sebenarnya siswa kami ini bukan sekolah yang levelnya atas ya, tapi ya mereka berjuang, mereka berusaha kayak seperti itu.